sudah record di situ ya, coba cek. Udah belum ya? Oh, oke. Jadi ini perkuliahan di semester ini kita akan coba record ya, nanti kalian bisa belajar saya taruh di YouTube ya. Kemudian materinya mungkin kita kontrak kuliah, ini bukunya. Ini ada di perpustakaan yang di GKU 1. Nah itu nggak boleh, itu ilegal itu. Ya, yang ini ada kopi yang asli ya, maksudnya yang hard copy ya, itu ada di itu. Kemudian yang soft copy ada beberapa juga taruh di ada yang agak legal juga di internet, kalian bisa cek ya. Tapi kalian bisa pinjam kan di itu perpustakaan kan? Udah pernah nggak coba ya? Ada yang belum pernah ke perpustakaan nggak? Ada beberapa buku ini, ada banyak kopiannya. Ini kalian bisa cek di sini mulai dari bab. Ini kita mungkin mulai dari kontrak kuliah ya. Mulai dari bab 8. Karena kemarin matematik 1 itu di bab dari bab 1 sampai 7. Ini mulai dari bab 8. Tartar. Tugas. Bab mana ya? Ada materinya di sini. Bukan di sini ya, di RPS ini. Nah ini. Nah, ini materinya. Jadi mulai dari kalkulus variasi di sini, analisis tensor, fungsi-fungsi khusus, solusi dari persamaan diferensial menggunakan deret, kemudian persamaan diferensial parsial sama fungsi variabel kompleks. Nah, itu materi kita di Fisika Matematik 2 di semester ini. Jadi itu di buku ini itu dari bab 8 sampai bab 15. Dari bab yang 8 ini, kan kemarin udah ini, nah, di kalkulus variasi sampai dengan bab 14 fungsi dari variabel kompleks. Kalau statistik ini ada juga materinya, tapi itu kalian sudah dapat juga mas statistik kan? Di kuliah juga semester ini atau semester kemarin? Semester kemarin. Jadi kita nggak masukkan di bagian ini. Bukunya masih sama. Ini bukunya, ini buku utamanya. Yang Boas ya. Boas. Kemudian Afgan. Kemudian Hasani, ya itu tambahan aja yang lain ya. Tambahan. Kalau nggak salah itu Afgan itu juga ada bukunya, textbooknya. Hasani juga nggak salah di perpustakaan. Tapi yang paling banyak itu yang ini, karena buku ini dipakai juga oleh mahasiswa teknik. Seperti teknik geofisika di semester ini ada kuliahnya, tapi mereka kuliahnya di semester ini baru Fisika Matematik 1 semester ini. Jadi materi beberapa bagian dari yang kemarin ya. Kemudian mungkin kontrak kuliah ya. Saya lupa di sini ada bobotnya itu 20, 10, 35, 35. Ini saya lupa ubah tadi. 20. Nah, ini 35. Tugas ya 20, 10. Nah, ini. Kurang lebih nggak berbeda dengan UTS kemarin ya, FISMAT 1 kemarin ya. Ini ya kontraknya, di mata kuliahnya, jadi mulai dari yang kalkulus variasi, kemudian ini capaian mata kuliahnya, ini sebenarnya mencakup semua materi yang saya sampaikan tadi, dari bab kalkulus variasi, kemudian fungsi khusus juga, variabel kompleks, solusi persamaan diferensial. Kemudian ini penilaiannya sama seperti di Fisika Matematik 1, sesuai dengan standar ITERA ya ini ya. Jadi kalau mau dapat A itu 75 ya. Kemarin banyaknya di nilai berapa nih kemarin? Ada BC sama C yang paling banyak ya. Iya. Nah, jadi semester ini harus
Makanya saya usahakan nanti di record supaya kalian bisa banyak belajar. Ini materi tiap pekannya, ya kalian bisa, nanti saya upload ini ya, nanti kalian sudah bisa belajar. Jadi saran saya sebelum mulai perkuliahan, itu sudah pelajari. Nah, jadi ya, ini saya sampaikan nanti, jadi kan, di buku ini kan ada nih kan, bukunya ada. Tadi juga udah ada, itu siapa yang copy, siapa itu? Hah? Oh iya. Nah, itu bisa tuh, berarti udah bagus tuh persiapan awal. Jadi minimal tahu bukunya dulu, minimal punya buku atau catatan. Nah, nanti catatan juga akan saya ada beberapa ya, ada yang sedang saya buat, ada yang tulisan tangan, ada juga yang seperti kemarin ya, modul kemarin di Fisika Matematika 1. Kemudian ini variabel kompleks. Nah, jadi saya tidak buat rinci supaya nanti tergantung ya, apakah selesai di minggu pertama atau minggu kedua. Kemarin kan sangat rinci sekali, jadi agak buru-buru ya. Nah, jadi ini. Kemudian kuliahnya dari hari 2 kali ya, sama seperti kemarin. Kuliahnya hari Senin ya, Senin di sini ya. Jadi kuliahnya hari Senin dan ya Rabu. Kalau Rabu jam 1 ya? Nggak gerak ya? Apa? Kuliahnya hari jam 9 juga ya? Oke. Nggak gerak ini berarti problem di mana nih? Apa baterai kayaknya? Oke. Oke, mungkin ini aja Pak. Oh, mungkin ada ini apa? Kamu di situ kelihatan mungkin. Dia ngedetectnya lagi. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Harusnya ya, tapi data ya. Atau kalau enggak ada yang bisa bantu, kalau pas saya di situ digeser aja. Apa baterainya kali ini udah mau habis. Kita tolong kalau pas di situ bisa minta tolong ya. Diarahkan sini aja kalau ya. Oke. Kalau enggak di sini dulu ya. Ya. Oke. Kemudian kita tentukan dulu yang jadi PJ. Kemarin udah GoFur, mungkin yang lain ya. Ada yang bersedia? Yang rajin ya. Tadi pas saya hubungi nggak bisa lagi. Yang rajin ya. Siapa kira-kira? Mungkin kalau yang kemarin cowok, yang sekarang cewek siapa? Ya, siapa bersedia? Kalau merasa cewek juga nggak apa-apa. Ya. Siapa? Siapa yang kira-kira bersedia? Oke ya. Oke. Rafita ya. Oke. Oke, saya catat di sini. Rafita. Oke. Oke, ada. Kemudian absen ya. 9.20 ya. Oke. Oke, silakan absen ya. Absen.
Ada yang nggak bisa absen? Ada? Nggak bisa? Kenapa? Oke, nanti di set aja ya nanti. Oke. Jadi kita mulai ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sesuai dengan kontrak ini ya? Mau tanyakan nggak? Jadi nanti ada sama seperti kemarin ya, ada apa? Ada tugas, kuis. Ini 20% ya nilainya. 10? 20. Terserah, kalau mau 10 nggak apa-apa, tapi proporsi aja ini. Ya. Nggak, itu saya sudah koreksi tadi. Kemudian UTS 35. Kemudian UAS 35. Nah, ini materi. Ya. Jadi kurang lebih seperti yang kemarin ya. Kalau kemarin nggak salah di kuis atau ini perbedaan. Nah, itu ya. Itu. Oke. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi. Nanti ini akan saya share ya. Ini kurang lebih ini. Kalau nggak salah ada aturannya ya, ada aturan kurang lebih tugas UTS itu berapa persen. Jadi harus sesuai dengan aturan itu di ITERA. Kecuali model PJBL. Ini bukan PJBL, jadi metode standar. Jadi proporsi seperti ini. Terserah mau ditambahkan UTS sama UAS-nya nggak masalah. Seperti beberapa kuliah ada UTS 50, UAS 50. Jadi sesuai UTS UAS. Serah. Oke. Jadi sama ya kuliahnya 4 SKS. Ya, 4 SKS ini sama seperti kemarin ya. Karena ini menjadi pokok-pokok perkuliahan di fisika ya, sehingga dia harus banyak materinya. 4 SKS. Oke. Jadi materinya kita mulai dari kalkulus variasi ya. Kenapa? Mungkin karena banyak kendala di Teams, kita pakai ini aja, Google Classroom. Nanti dia akan diupload di situ ya semuanya. Nanti. Kalau grup WA-nya masih sama nggak pesertanya seperti kemarin? Ada. Ada yang berbeda nggak? Ada. Sama semua. Nambah. Oh iya. Oke. Jadi tambahkan aja yang kemarin ganti aja ininya. Deskripsinya jadi fisika matematik 2 ya. Oke, kita kecuali nanti kalian semester depan ambil lagi kan? Tetap yang sama ya. Tapi jangan, tapi udah enggak kan? Enggak. Ya, maksudnya itu karena ini fisika matematik 1 sama 2 pesertanya kan sama. Kecuali semester berikutnya masih sama pesertanya. Jangan sampai ya. Jangan sampai di grup itu selama lebih dari setahun. Ya, jangan sampai. Oke. Nah, jadi kita masuk materi yang pertama terkait dengan kalkulus variasi. Mungkin kalian sudah belajar di mekanika ya? Sudah belum belajar? Persamaan Euler-Lagrange. Nah. Jadi kalkulus variasi. Sebelum kita mulai, ada yang tahu kira-kira yang dipelajari kalkulus variasi apa kira-kira? Atau yang sudah baca materinya? Hah? Kenapa? Apa yang dipelajari di kalkulus variasi? Kenapa? Menurunkan persamaan Euler. Oke, ya salah satunya. Terus ada apa lagi? Persamaan Euler-Lagrange ya. Kalau persamaan Euler banyak ya. Nah, persamaan Euler yang ini. Yang ini. EI P plus 1 sama dengan 0. Iya enggak? Coba cek. Nah, kita bisa cek apa? Cos. Ini kan berarti cos P plus I sinus P. Sinus P ya. Plus
1 dengan 0. Cos pi berapa nilainya? Cos. Yang kemarin ya. Jadi kan kalau cos berarti mulai di sini ya. Setengahnya kan? Ya gini ya. Nah, mulai di sini. Kemudian nah, ini. Berarti mulai dari 0. Di sini berapa nih? Di sini pi per 2 ya. Kemudian di sini ya pi. Kemudian di sini 3 pi per 2, di sini 2 pi. Berarti cosinus pi apa? Sini, bawah ini. Pi 1. Jadi apa? Pin 1. Kemudian ini sinus pi. Nah, sinus pi berarti ini ya. Berarti sini 0 ya. Pi. Ini 2 pi. Berarti sini kan 0 ya. Plus dengan 0. Ya benar ya. Nah, jadi ini benar. Nah, jadi ini persamaan Euler. Nah, jadi yang dimaksud tadi itu adalah apa? Persamaan Euler. Euler itu ilmuwan atau matematikawan Hungaria. Nah, sama Lagrange. Kalau Lagrange itu ilmuwan Prancis ya. Nama lengkapnya itu Joseph Louis Lagrange. Jadi kalau di matematik Fismat, nggak usah di Fismat itu banyak istilah-istilah Perancis karena banyak matematikawan atau fisikawan itu dari Perancis zaman dulu ya zaman dulu. Sekarang masih ada juga tapi banyak kan zaman dulu. Sebelum era abad 21. Sebelum Perang Dunia Pertama ya. Sebelum dia abad 16, 17 itu banyak dari sana. Oke. Nah, ini salah satunya apa lagi yang kalian dapatkan dari kalkulus variasi kira-kira. Kalau di kalkulus itu yang dipelajari apa? Kalkulus. Ya. Banyaknya apa? Turunan integral. Perubahan ya, kalkulus ya. Ya kalkulusnya ini seperti menghitung aja, hitung-hitungan. Aljabar beda lagi, topiknya beda lagi, kalkulus beda lagi. Banyaknya dia diferensial, integral, kalkulus. Ini juga berkaitan dengan persamaan diferensial nanti, integral juga ada di situ. Nah ini bagian inilah yang disebutkan oleh Richard Feynman. Tahu kan Richard Feynman kan? Bukan Richard Lee ya, Richard Feynman. Ini sebagai apa? Sering saya sampaikan ini. Apa? Bahasa Tuhan. Richard Feynman. Jadi di historinya itu ada penulis Amerika namanya Herman Wouk. Ya. Ini ada bukunya terkenal itu. Terkenal di Amerika ya, di Indonesia nggak terkenal. Jadi Herman Wouk itu seorang penulis, dia membuat dokumentasi tentang Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua itu kan kenapa dia stop itu karena ada apa? Project Manhattan Project ya. Kayak di Oppenheimer itu kan, film Oppenheimer ya. Manhattan Project. Nah, jadi salah satu tokoh penting di Manhattan Project itu Feynman. Selain Oppenheimer ya, kan ketuanya Oppenheimer ya. Salah satunya Richard Feynman. Ada juga tokoh-tokoh penting lainnya yang terkenal sebenarnya otaknya di balik bom atom itu adalah Enrico Fermi. Ada juga Enrico Fermi yang Francesco di labnya Enrico Fermi dulu dia, waktu sebelum dia pindah ke yang jadi honorary professor kita itu,
Enrico Fermi yang yang kolega saya itu. Nah, itu salah satu otak utamanya lah. Tapi selain itu ada Richard Feynman, ilmuwan dari Caltech. Ada bukunya itu, Feynman Lecture, ada tiga jilid, itu bagus bukunya. Jadi kalian bisa ikuti dan beberapa kuliah-kuliah dia. Nah, jadi kata Richard Feynman ke Herman Wouk, kalau kamu ingin tahu bahasa Tuhan, belajarlah apa? Kalkulus. Belajarlah kalkulus. Jadi kalau kamu pengen tahu bahasa Tuhan, ya belajar kalkulus. Nah, itu. Jadi amanat dari Richard Feynman yang kita lakukan hari ini ya. Belajar kalkulus. Kenapa belajar kalkulus itu bahasa Tuhan ya? Karena contohnya adalah list action di sini ya, di bagian ini itu principle. Prinsip aksi minimum. Nah, itu terkenal di fisika ya, list action principle. Itu berlaku secara umum. Makanya ada istilah di bagian ini, God given rule. Apa God given rule? God given rule. Ya, aturan yang dikasih Tuhan. Kenapa aturan yang dikasih Tuhan? Contohnya apa yang paling sederhana? Contoh yang paling sederhana. Ya, kalian pengen dapat A tapi nggak usah belajar ya. Iya kan? Ya. Atau hanya mengikuti perkuliahan tapi dapat A. Itu prinsip minimum, pasti orang melakukan itu. Atau ingin dapat kaya, ingin dapat penghasilan besar tapi nggak bekerja. Ya kan? Nah, itu list action principle. Contoh lain yang paling di fisika ya, kalau itu kan secara bukan lebih ke desire dari kita masing-masing. Tapi kalau misalnya saya lemparkan ini, selalu jatuhnya ke bawah. Ada nggak jatuh ke atas? Ada kan? Dia bisa lewat dari ini orbit, escape velocity ya, kecepatan lepas landas itu roket. Kalau dia energinya tertentu kan. Nah, tapi kalau misalnya cuma seperti ini kan energinya minimum kan. Nah, dia akan cenderung untuk jatuh. Kalau dia tiba-tiba terbang ke atas, takut nggak? Ya kan? Itu kan melanggar ini aturan yang biasa kan? Tiba-tiba, kecuali angin lagi kencang ya. Nggak dalam kondisi normal seperti ini, kamu lempar misalnya tiba-tiba bukumu melayang ke atas. Curiga nggak di situ? Itu melanggar hukum yang sederhana, list action principle, karena secara fisis, secara alamiah itu cenderung dia akan jatuh. Ya. Sama juga kalian misalnya berjalan, kalian akan cenderung berjalannya. Kalau misalnya dari gerbang sana, gerbang utama ke sini, jalur yang mana kamu tempuh? Dari sana dulu, dari kebun raya baru ke sini. Enggak. Lurus kan? Lurus kalau ada jalan yang bagus kan? Ya. Tapi kalau nggak ada jalan bagus, kamu lewati nggak? Nggak ada. Meskipun jalurnya lurus ya, karena energi yang kita habiskan itu kalau jalannya nggak bagus itu besar. Nah, itu alamiahnya. Nah, itu yang kita pelajari di list action principle. Jadi jarak terpendek itu bukan selalu yang efisien. Dia jarak terpendek itu efisien kalau di ruangan geometrinya apa ini, yang lantai ini datar. Tapi kalau di permukaan bumi kita, jarak terpendeknya datar atau enggak? Permukaan bumi. Ini permukaan bumi ya. Datar atau enggak? Jarak terpendek. Datar secara lokal. Ini kalau kan di bumi kita ini kan lokal. Tapi kalau secara global enggak. Dia mengikuti apa? Ya kelengkungannya kan. Garis lurus enggak ini? Enggak. Itu kita pelajari nanti salah satunya. Itu namanya geodesik ya. Bahkan ada prodi tersendiri ya. Prodi tersendiri apa? Prodinya? Ya, geomatika atau dulu namanya teknik geodesi. Ya, karena dia khusus belajar tentang bumi, ngukur-ngukur kan? Ngukur-ngukur bukan pakai penggaris ya, bukan pakai penggaris, bukan. Tapi ngukur apa? Koordinatnya di mana, di lintang berapa, konturnya berapa, gradiennya berapa gitu. Nah, itu.
Itu ya, di perkuliahan di semester ini kira-kira itu beberapa hal ya. Kalkulus variasi ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kira-kira persoalan yang paling sederhana di kalkulus variasi apa kira-kira? Ya tadi ya, jarak paling pendek itu kan? Ya, jarak paling pendek itu salah satunya. Di sini ada nggak saya sebutkan? Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita review kembali persoalan dari kalkulus ya. Di kalkulus Nah, di kalkulus, kalian ingat? Ya, di kalkulus, kita misalnya ada fungsi seperti ini misalnya, seperti yang saya tuliskan di layar itu. Titik minimum di mana di sini? Misalkan fx ya. Minimum. Titik minimum di mana? Di mana? Nah, di sini ya, minimum ya. Ini kita sebutkan sebagai x minimum. Nah, gimana cara menentukan x minimum? Cara menentukan, kalian belajar di kalkulus. Cara menentukan x minimum. Cara menentukannya gimana? Feeling. Ya, turunan ya. Nah, turunan apa? Berarti di sini apa terjadi di sini? Di titik ini. Misalnya ada bukit, kemudian ada lembah kan? Nah, sini. Misalkan gini ya. Jadi ada bukit, kemudian ada lembah atau fungsi ya. Nah, di bawah itu terjadi apa sebenarnya? Kalian selalu dari geodesi tadi, kita berkaitan dengan apa biasanya? Mengukur apa biasanya? Yang ini. Kemiringan. Atau istilah fisikanya apa? Ya, gradien. Tahu ini gradiennya berapa di situ? Ya, 0. Karena nggak ada kemiringan kan? Nggak ada kemiringan, gradiennya 0. Berarti apa di sini? Berarti kita bisa tentukan titik ini dengan mencari turunan fungsi ini terhadap x kan? Kalau kita dapatkan dia sama dengan 0, berarti ini adalah titik minimum. Belum tentu, tapi ada uji lain lagi kan? Yang kalian ingat di itu? Di kalkulus apa ujian lainnya? Selain itu, uji lain. Uji lainnya. Kalau menentukan kemiringan, uji lainnya apa? Uji lainnya apa? Di buku itu ada itu. Uji lainnya apa? Turunan kedua, ya kan? Jadi kalau misalnya seperti ini, misalnya kamu dapat tiba-tiba seperti ini misalnya, contohnya ya. Nah, di sini gradiennya 0 nggak? Ya, di sini gradiennya 0 nggak? Tapi ini lebih maksimum kan? Ini minimum. Berarti apa kita lihat? Turunan keduanya kita lihat apakah dia naik setelah ini, kemudian turun setelah ini kan? Dia harus seperti ini kan? Dia gradien di sini dia negatif, di sini positif, sehingga ini kita bisa tentukan ini dia berarti minimum. Kalau enggak, belum tentu seperti ini misalnya. Di sini dia ternyata di sini positif, pertama dia negatif, ternyata turun kan? Ternyata ini bukan titik minimum, ini apa? Maksimum. Tapi secara lokal ya, karena fungsinya tidak terbatas ini. Secara lokal ini, lokal. Nah itu kita lihat. Titik balik istilahnya, ingat kan? Nah, titik balik. Inflection kalau kalian lihat di itu ya. Titik balik. Lihat lagi turunan kedua. Jadi turunan pertama tidak cukup untuk melihat apakah fungsi itu dia minimum atau maksimum. Kita lihat turunkan keduanya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Yang bagian ini, yang awal-awal biasanya masih muda ya. Ya namanya belajar ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah sekarang kita lihat ya. Contohnya itu yang paling sederhana itu adalah menentukan jarak terpendek. Ya. Ya. Jarak terpendek. Ya. Jadi contohnya itu. Jadi misalnya fungsi yang lain aja mungkin di slide saya ini ada ini. Nah ini. Jadi contohnya ini. Jadi contohnya tentukan jarak minimum dari A ke B. Nah, yang perlu diingat, satu hal lagi yang perlu diingat di bagian ini kan fungsinya itu hanya terhadap X. Tapi di bagian kalkulus variasi kita berhubungan dengan istilahnya fungsional. Fungsional ya, fungsional. Fungsional itu apa? Fungsional. Kalau ini kan hanya fungsi aja. Kalau fungsi itu adalah misalnya adalah f(x). Ini namanya fungsi. Kalau fungsional, istilah fungsional, fungsi dari fungsi. Nah, jadi fungsi dari fungsi. Jadi misalnya ini ya, kita misalnya adalah i, fungsi dari, nah, simbolnya gini, kurung ya, f. Berarti fungsi f ini bergantung terhadap variabel lain, f. Ini kan fungsi kan, fungsi dari fungsi. Namanya fungsional istilahnya. Jadi kalau fungsinya seperti ini hanya x-nya ini bukan merupakan hanya sebagai x saja, variabel x tidak bergantung sama yang lain. Tapi kalau misalnya x ini bergantung juga terhadap waktu, maka ini adalah fungsional. Jadi hanya x saja di situ, satu aja. Tapi kalau ini juga bisa merupakan hanya sebuah fungsi kita namakan kalau f-nya ini tidak bergantung sama variabel lain ya. Nah, jadi sama aja. Oke, itu namanya istilahnya di matematika sebagai fungsional. Nah, jadi ini yang kita ingin hitung contohnya adalah menghitung jarak antara dua titik. Yang paling sederhana. Gimana cara menghitung jarak antara dua titik? Yang kalian ingat di kuliah. TPB ya, masalah. Di TPB. Gimana cara menghitung jarak antara dua titik? Jadi misalnya, jadi kita gambarkan dulu misalnya adalah, nah, seperti misalnya sembarang ya, misalnya gini. Nah, ini titik A, ini adalah X1, Y1. Kemudian ini adalah titik B, ini di X2, Y2. Nah, ini kita diminta untuk menentukan jarak terpendek dari A ke B. Itu salah satu persoalannya. Jadi menentukan jarak terpendek dari A ke B. Nah, kalau persamaan garis lurus masih ingat? Persamaan garis lurus. Masih ingat nggak? Persamaan garis lurus. Ingat kan? Ada kalau misalnya ada dua titik, misalnya titik E, titik F. Ini adalah X1, X2, Y1, Y2. Nah, ini adalah Y, ini adalah X. Gimana persamaannya? Persamaannya. Berarti apa yang di sini?
Nanti kita turunkan ini ya. Persamaan garis lurus ini. Nah, ingat kembali ya, berarti apa? Y minus Y1, X minus X1, kemudian X, Y2 ya. Y2 minus Y1, X2 minus, nah ini persamaannya. Kalau dia melalui titik 0,0, contohnya, misalkan gini ya, paling sederhana. Atau ya Y aja, YX. Contohnya nih, misalkan seperti ini. Ini misalkan adalah apa ini? X1 Y1 atau Y2X2 lah, Y2X X2. Kemudian di sini adalah X1 Y1. Jadi menurut rumus itu jadi gimana? Berarti Y kurang Y1 berapa di sini? 0. Kemudian X kurang 0. Kemudian Y2-nya Y2 ya. Kurang. Kemudian X2 kurang. Berarti kita dapatkan Y per X sama dengan, berarti Y sama dengan Y2 per X2 dikali dengan X. Ini apa ini? Ya, gradien. Atau kita bisa tuliskan ini sama dengan MX. C-nya 0 ya. Di mana M-nya di sini adalah Y2 per X2. Gradien. Nah, itu kalau dia melalui titik apa? 0,0. Tapi kalau dia secara umum ya ini. Nah, gimana cara menentukan ini? Itu pertanyaannya. Menggunakan prinsip apa? Di kalkulus variasi, least extent principle. Gimana cara menentukan bahwa garis lurus ini persamaannya ini? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ini persamaan trivial. Apa persoalan trivial istilahnya? Persoalan yang trivial. Trivial maksudnya sederhana. Itu menentukan. Kalau secara langsung ya gunakan itu. Menggunakan persamaan itu. Tapi kan ini sifatnya hafalan kan? Begini yang ini. Kalau yang persamaan ini. Tapi kalau secara tidak hafalan ya kita hitung gradiennya. Kita tahu bahwa kalau dia ada suatu persamaan, ya gradiennya di sepanjang garis itu sama. Persamaan garis lurus kan gradiennya sama. Tidak berubah kan? Konstan nggak gradiennya? Nah itu. M-nya konstan. Karena namanya garis lurus. Nah, seperti ini misalnya. Konstan nggak ininya, gradiennya? Ya harusnya iya ya. Harusnya iya. Kalau nggak berarti dia ada lengkungan kan? Ya, jadi kalau misalnya berarti lantainya itu ada lengkungan seperti ini. Kalau dia nggak konstan. Ya, seperti itu. Ini yang ekstrim ya. Tidak ada salah di situ, salah set. Dia nggak pakai water pass. Ya kan? Water pass kan pakai itu kan? Kenapa pakainya air, bukan minyak? Nah, minyak mahal. Ya, sesuai dengan ininya sebenarnya, sifat airnya itu kan. Kalau dia air itu, di kondisi dia tenang, dia, permukaannya? Ya, datar. Itu kenapa dia pakai water pass. Ya, sebenarnya kan ada banyak alat canggih kan. Tapi kan tukang biasanya nggak secanggih itu kan. Kan ada alat lagi yang lebih canggih lagi kemiringannya sampai dia rapi sekali. Enggak. Tapi kan yang paling gampang itu pakai air. Mungkin dulu pakai gelas aja dulu. Tapi tukangnya rapi itu. Tapi kan
Nggak tahu. Ya, maksudnya tukang yang terampil ya kan pakai, misalnya nggak ada water pass dia kan pakai air aja. Ya, itu. Tapi kan susah kan. Ya, contohnya. Jadi kalau ada orang bilang fisika nggak penting, ya penting. Kalau nggak apa? Bangunannya nggak jelas kan? Jadi, fisika penting. Ya. Kan ada tukang juga kan yang pro, maksudnya secara fisik, bukan apa? Secara formal dia mungkin tidak belajar secara hitung-hitungan ini, tapi apa? Secara pengalaman dia itu sebenarnya menerapkan hukum fisika secara tidak disadari. Harus hukum fisika. Contohnya apa? Kalau kalian ada panas, air panas, itu kan ini kan, kalian ya berusaha tuh supaya nggak kena kan air panas atau pakai sarung tangan apa gitu. Itu kan secara fisika kan, ya, supaya dia transfer kalornya nggak sampai ke kita pakai benda yang tidak mengalirkan panasnya kan. Nah, itu secara fisika kan kita belajar. Tapi secara alamiah sebenarnya kita itu punya insting fisis secara alamiah. Punya kita. Ya kalau misalnya ada cuaca dingin kan, kita pakainya baju yang tebal. Kalau kamu mau baju tipis, cuaca dingin. Nah itu jadi kan kita kan berasal dari evolusi kan. Maksudnya nenek moyang kita dulu itu kan survive kan, sehingga kita hidup sekarang kan yang lebih sempurna lah ketimbang yang dulu, ketimbang nenek moyang dulu kan. Kan sifatnya itu kan dia bertahannya salah satunya kan dari berburu segala macam kan. Cuacanya juga ekstrim zaman dulu, sekarang sudah berubah. Nah itu sifat-sifat alamiah itu dipelajari secara alamiah di alam, dan itu berubah sampai ke keturunan berikutnya. Jadi nggak perlu lagi, mungkin orang dulu itu hanya mencoba-coba, ya, misalkan supaya hangat ya pakai ranting kayu dulu, nah, itu yang bagus. Itu secara fisika, tapi dia tidak belajar apa. Tapi apa kekurangannya kalau seperti itu? Ya, bisa mencoba 100 kali dulu baru berhasil. Tapi kalau di fisika, ya buat dulu modelnya, terus habis itu diterapkan, sehingga kita bisa mungkin secara 2 kali aja sudah cukup. Jadi kalau misalnya istilahnya Thomas Alva Edison berapa? Percobaan 10.000 kali itu karena gak ikut kuliah fisika, karena kan historinya kan dia belajar kan secara fisika kan. Ya di historinya kan beda dengan misalnya Tesla atau apa ya, secara formal ya. Mungkin kalau dia udah belajar thermodynamics yang bagus mungkin 10 kali aja udah cukup. Ya. Ya maksudnya itu cuma menghibur orang supaya belajar aja. Ya. Intinya masih penting lah belajar. Apalagi misalnya istilahnya seperti ini mungkin secara tidak langsung tidak terlalu bermanfaat, tapi nanti apa? Ke depan misalnya kalau kamu punya anak, kamu bisa ngajarin. Minimal itu. Kecuali ada yang mau child free, nggak tahu saya. Oke. Nah ini ya, jadi kita dapatkan. Jadi yang kita lihat itu adalah kita ambil DS ya, maksudnya jarak kecil aja kita ambil, kita cuplik aja di sini. Misalnya saya cuplik di sini ya, misalnya. Ini kan panjangnya ini adalah DS. Kan ini dari sini ke sini saya anggap ini adalah lintasan S ya. S, lintasan. Jadi saya cuplik DS sehingga apa di sini? Jadi kan seperti ini ya. Ini adalah DS. Jadi kalau saya ambil infinitesimal, maksudnya ukuran kecil, maka gradiennya itu akan ya dia lurus dia. Ambil infinitesimal. Contohnya kamu mendaki bukit ya, gunung ya, misalnya gunung. Ada suka mendaki gunung misalnya. Cinta alam lah ya. Misalkan gini ya, kalau secara global ini miring, kemiringannya ini enggak lurus nggak ini? Enggak, secara global. Tapi secara lokal, kalau saya ambil ini, lurus nggak ini? Lurus. Jadi kita bisa dapatkan bahwa ini adalah apa? Berarti ini delta kan? Delta X ini adalah delta. Kalau yang kita ubah infinitesimal, kita bisa tuliskan, simbolkan sebagai dx, ini adalah
Ini. Sehingga berapa nilai DS? Di situ. Ya, itu kita menggunakan apa? Pitagoras. Kita menggunakan teorema Pitagoras bahwa sisi miring itu sebagai penyebelahan kuadrat ya dari yang horizontal sama yang vertikal. Jadi kita bisa dapatkan di sini, dari sini kita dapatkan bahwa ds kuadrat sama dengan apa? dy kuadrat plus dx kuadrat. Atau di sini saya bisa tuliskan ds sebagai akar dari dy kuadrat plus kuadrat. Nah, jadi inilah yang kita hitung di sini bahwa kita misalkan ada sebuah fungsi, kita tuliskan i aja, integral dari lintasan ini kita ambil. Bahwa berapa panjang lintasan dari sini ke sini, berarti kita integralkan dari titik ini ke sini. Itu kan kita pakai di integral ya. Berarti sama dengan apa ini integral? Apa? Kita ganti nih ya, jadi apa? dy kuadrat plus dx kuadrat. Atau saya bisa tuliskan ini sebagai integral akar dari dy per dx kuadrat plus 1 dx kuadrat. Boleh nggak saya pakai seperti itu? Ya. Supaya dx-nya kita keluarkan ya. Nah, kita buat seperti itu supaya dx-nya kita keluarkan. Sehingga ini apa jadi? Integral dy per dx kuadrat tambah 1. Ini akar ini. Akar dx kuadrat. Nah, ini. Nah, ini yang kita gunakan nanti ke persamaan Euler-Lagrange. Ya. Untuk menghitung lintasannya itu yang mana yang minimum. Jadi y-nya terpendek dari mana kita gunakan. Nah, dari itu. Nah, itu salah satunya ya. Jadi kita hitung nanti integral dari x1. Nah, jadi belum masuk ya ke ininya. Ya, itu dulu. Paling penting. Contoh lainnya apa? Kita belum masuk ke persamaannya ya. Contoh lainnya apa lagi yang kalian bisa ingat? Selain ini, jarak terpendek. Contoh lain, kira-kira. Kalian belajar mekanika nggak? Persamaan Hamiltonian, Euler-Lagrange. Mekanika 1. Sudah belajar mekanika? Hah? Gak matang, maksudnya belum dimasak gitu. Oh, hanya beberapa bagian ya? Beberapa bagian. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Jadi saran saya di semester ini kalian harus banyak latihan ya. Karena kalau misalnya nilainya jelek, saya pajang di papan depan itu. Itu ya. Ya, kalau nilainya bagus, saya posting di itu, di Instagram ya. Daripada saya posting di Instagram kalau nilainya jelek kan, ya, semua Indonesia tahu kan. Ya, ya. Ya maksudnya supaya kalian belajar lah ya, belajar. Papa, sekarang udah terbuka kok, ya nggak usah malu ya, itu biasa itu. Ya nggak apa-apa dipajang, tapi nanti nilainya bagus kan. Nah, itu lebih keren lagi, harus dapat banyak yang dapat A di semester ini ya. Belum ada yang dapat A. Dapat A. Tergantung prodi itu. Tanya Pak Indra ya. Tanya Pak Indra ya. Itu ya apa namanya, inisiatif saya sih, gantung Pak Indra ya, tanya aja ya. Yang penting itu sebenarnya bukan tutorialnya, belajar atau enggak ya. Tutorial mah nanti sama aja nanti. Yang penting kamu belajar di rumah, prepare. Ya, lulus semua kan, kecuali yang nggak ikut ujian kan? Nah. Ya ikut perbaikan ya, lulus semua. Ya.
tanya aja kakak kelasnya. Kalau di kelas saya pasti lulus, tapi ikuti aja rule-nya, itu lulus. Tapi mau nilainya A, B, C, itu perkara lain ya. Perkara lain. Sesuai dengan effort kalian. Defaultnya ya, kalau saya lihat usahanya bagus ya, lulus semua. Kecuali kamu nggak ikut ujian kemarin, nggak tahu, memang udah pengen ini, supaya nilainya bagus, A, atau gimana? Ada pertimbangan lain? Oh, Randi memang lagi pulang, dia pulang kampung. Ada pertimbangan lain? Hah? Itu nggak apa-apa, itu pilihan, jadi nggak apa-apa. Pengen dapat A, tapi itu nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan dapat A-nya, pengen belajar lebih kan? Itu yang paling penting, nggak apa-apa. Oke. Ketemu saya semester depan lagi kalau saya masih ngajar ya. Itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut contoh lainnya, itu adalah apa? Kalau misalnya kamu jatuhkan bola. Jatuhkan bola, misalnya gini. Ya, bola ya. Mana yang paling cepat waktunya? Waktu sampainya. Yang miring. Dari sini saya buat ini. Tapi ini boleh seperti apa geometrinya ya? Boleh seperti apapun ya. Yang mana yang lebih cepat? Ya. Kira-kira seperti itulah. Tapi kita harus ukur itu. Ini namanya persoalan apa? Brakistokron, dari bahasa Yunani ya. Brakis itu artinya lintasan ya, lintasan, pet. Kron itu brakistos namanya, dari bahasa Yunani, brakistos. Dan ini adalah kronos. Kronos apa artinya? Makanya istilah asinkronus, sinkronus ya. Sinkron, karena kalau sinkron itu berarti kan berhubungan dengan waktu. Waktunya sinkron nggak? Istilah di kita kan, waktunya sudah sesuai belum? Sudah. Nah, itu berkaitan dengan waktu. Ini berkaitan dengan waktu. Kenapa nggak ada bahasa Batak misalnya atau bahasa Sunda ya? Karena nggak ada orang Batak atau Sunda yang levelnya sudah ini. Belum ada. Nanti mungkin ke depan lah mungkin. Belum ada yang membuat istilah. Mungkin kalau di persamaan-persamaan ya adalah ya, di paper-paper adalah ya, tapi kalau untuk secara global seperti nggak ada. Nah, jadi lintasan terpendek jadi lintasan atau waktu terpendek ya, itu yang jadi persoalan di sini ya, yang itu yang kita ingin mendapatkan di persoalan ini ya. Jadi misalkan sama seperti tadi, di sini adalah X1, sini adalah Y1, kemudian di sini adalah B, X2, Y2. Di titik A. Nah, jadi yang menjadi persoalan di sini, tentukan sehingga waktunya adalah waktu minimum. Gimana caranya? Kita balik lagi ke hukum ya, Newton atau persoalan di kinematika. Bahwa jarak, jadi kalau misalnya ada lintasan seperti ini, misalnya adalah ds, maka jarak dari A misalnya di sini, atau biar beda dengan ini adalah E ke F, ini ds, kemudian apa lagi? Waktunya adalah dt. Kemudian selain itu, dari sini ke sini seberapa cepat berarti berkaitan dengan kecepatan kan? Berarti kita dapatkan ds dt sama dengan v. Berarti di sini kita yang cari kan waktu kan? Berarti apa? dt, jadi misalkan gini lintasannya. Berarti dt sama dengan apa? ds per v. Nah, tergantung v-nya konstan atau enggak. Kalau misalnya konstan ya kita tinggal keluarkan dari itunya ya, dari integralnya.
Misalkan ini enggak konstan, berarti apa? Integral dt sama dengan, kita integralkan, berapa waktunya? ds per v. Atau ini kita bisa tuliskan, berarti kalau integral dt adalah t, berarti waktu yang dibutuhkan adalah integral ds per v. Misalnya v-nya bergantung terhadap x dan y. Nah, sama seperti tadi. ds-nya ini kan supaya bisa kita integralkan, ds-nya harus, kan bukan fungsi ini kan. Jadi kalau misalnya integral, integral 2x dx, ini kan fungsi terhadap x kan, bisa kamu integralkan. Tapi kalau belum, kamu ubah dulu. Kalau dia bukan konstanta ya. Tapi kalau dia merupakan fungsi suatu variabel, ubah dulu. Seperti ini misalnya. Ini jadi apa? Kita ubah dulu kan. Sama dengan apa? S ini kan bergantung x ya kan ini. Sehingga ini jadi apa? Integral ds-nya apa? Masukin langsung ke sini. Nah, ini langsung. Jadi apa? Jadi apa? Akar 1 tambah dy per dx kuadrat, kemudian apa? Dibagi v x y, kemudian nah ini yang kita harus, berarti ini diintegralkan terhadap x1 sampai x, misalnya x2. Nah itu. Nah, jadi misalkan secara umum kita bisa tuliskan kalau ada suatu fungsi seperti ini misalnya, untuk yang kaitan ini ya. Jadi saya bisa tuliskan secara umum bahwa saya tuliskan I saya bisa tuliskan I sebagai fungsional dari f. Kemudian diintegral x1 sampai dengan x2. Nah, fungsinya ini bergantung terhadap apa ini? X, kemudian y sama dy dx. Berarti ini adalah x, y, dy, dx. Nah, seperti ini. Kemudian kita integralkan terhadap x. Nah, jadi kita harus cari titik istilahnya stasioner ya. Stasioner itu gangguan kecil tidak akan merubah keadaan. Kecil tidak akan merubah keadaan. Stasioner. Stasiun yang maksudnya dia tetap di titik itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini. Nah, jadi ini salah satu problemnya. Jadi nanti intinya kita ubah dulu problemnya menjadi sebuah fungsi. Nanti fungsinya itu yang kita gunakan di persamaan Euler-Lagrange. Ya, kita gunakan itu. Persamaan Euler-Lagrange, kita ubah dulu fungsinya, baru kita masukkan nanti ke persamaan Euler-Lagrange. Setelah ini kita akan coba turunkan kalau ada waktu persamaan Euler-Lagrange, tapi kayaknya nggak cukup ya. Nanti kita lanjutkan hari Kamis ya, hari Rabu ya. Jadi apa yang sebenarnya kita lakukan? Kalau kita ingin dapatkan lintasan terpendek secara intuitif ya, misalkan gini. Ini A, ini. Apa yang kita lakukan? Jadi kemungkinannya kan banyak kan? Kemungkinannya bisa seperti ini ya. Ada banyak kemungkinan. Misalnya jalur yang pertama, ini jalur yang kedua. Kemungkinannya banyak. Kita ambil yang paling minimum. Minimum apa? Misalnya energinya bisa, atau waktunya dan seterusnya. Tergantung persoalannya. Kita ambil yang paling minimum. Atau minimum jaraknya. Waktu, jarak, energi bisa juga.
kalian bisa gunakan. Nah, garis lurus minimum nggak waktunya? Secara umum ya, belum tentu, tapi secara umum, misalnya dari sini ke sana, minimum kan? Karena ya lurus, berarti lintasannya paling pendek. Setelah itu energinya minimum nggak? Minimum, karena kita butuh waktu yang singkat dengan energi yang ya rendah. Ya. Itu contohnya. Ya. Yang ini kita coba nanti hari Senin depan. Kalian bisa buat bidang miring seperti ini. Coba ya, nanti kita bagi kelompok. Waktunya sama nggak? Sama, mana waktu yang paling cepat? Ya, coba. Mana? Kita ini ya. Kita cek ya. Secara matematik mungkin kita bisa hitung ya, tapi secara fisika mungkin setelah hari Rabu nanti kita pelajari ini, nanti baru kita coba nanti. Nanti kalian ada kelompok yang dibuat. Pakai ini aja, kardus atau pakai apa misalnya ya. Ada kardus yang agak tebal itu. Jadi kalian bisa kita ukur nanti berapa. Kalau misalnya dia jarak ininya ini, berarti ini lintasannya harus berapa gitu. Kemudian ada yang pakai model bidang miring. Nanti kita coba. Di waktu yang mana yang paling cepat. Kalau itu kan secara fisika kita bisa hitung, tapi secara prakteknya mana yang paling cepat. Ada yang mainannya waktu kecil seperti ini? Ada? Ya, perosotan, tapi kan nggak mengukur kan, cuma mengira-ngira saja. Jadi sekarang kita coba ukurnya. Selain itu apa lagi? Berarti di ujung-ujung ini dia 0 ya. Titik ujung. Jadi ini namanya syarat batas. Syarat batas. Berarti kan titik awalnya kan sama aja kan dari ujung ke ujung kan. Kalau kamu berjalan misalnya, kamu janjian di satu titik tempat. Misalnya di mana kalian nongkrong misalnya? Belwis atau apa? Mana tempat nongkrong favorit anak-anak fisika? Hah? Oh, nggak yakin saya. Saya ke perpus kemarin nggak ada orang fisika di situ, nggak ada. Adanya mahasiswa prodi lain. Di mana coba nongkrong? Di mana? Hah? Di prodi ini, bukan di prodi. Di lab material atau di lab instrumen. Material. Kalau di teori nggak ada. Jangan bilang nongkrong di lab teori. Saya nggak ada lihat pernah kalian di situ. Ya, lab paling sepi itu, nggak tahu saya kenapa. Apa karena saya di situ atau gimana? Nggak ada, pokoknya jarang lah orang kecuali mahasiswa teori ya, nggak pernah nongkrong di situ. Ya minimal kamu ya nongkrong di itulah, di lab lah ya, di lab minimal nongkrong aja itu dapat ilmu minimal. Kenapa? Karena kan kelasnya kan lagi riset kan, dia pasti ada ngomongin fisika kan. Tapi kalau kamu nongkrong di warung kopi, kemungkinannya agak jarang kamu mendapatkan ilmu fisika. Paling nongkrongnya terkait dengan outfit hari ini gimana gitu. Atau apa namanya? Ya istilah-istilah yang lain lah, nongkrong anak-anak nongkrong. Tapi kalau kamu nongkrong di perpustakaan atau di lab atau di prodi nanti gosip-gosip nanti yang lo dapatkan dari dosen. Ya maksudnya kalau kamu nongkrong di tempat yang dekat fisika, lab misalnya, perpustakaan, nah itu pasti dapat sedikit banyaknya istilah-istilah fisika yang paling gaul. Ya. Dan istilah-istilah fisika kan ada kan? Ya, sebenarnya Barkis-Stokron misalnya, istilah-istilah. Ya, jadi jangan sampai nanti kamu di conference internasional pakainya bilang hukum Coulomb itu kolom. Nah, kan itu berarti nggak gaul kan? Berarti nggak tahu bahasa Prancis ya kan, bahasa fisika kan? Ya misalnya. Kalau kan kayak Lagrange kan biasanya kan Lagrange nggak ada orang kan? Tapi kan di dalam bahasa Prancis, minimal kamu tahu, oh dia tahu bahasa Prancis. Jadi menyambung lah kalau kamu ikut conference internasional atau sama di kampus lain, ya bahwa tulisan Lagrange itu adalah Lagrange, bukan Lagrange. Karena di bahasa Prancis itu AN itu dibaca ong, bukan N. Jadi, itu di istilah di Prancis ya. Jadi misalnya Coulomb kan itu dalam bahasa Prancis kan. Jadi O itu dibaca U.
bukan bukan kolom, bukan. Iya. Nah, itu beda. Pelajari. Nah, itu karena kamu gaul dengan orang fisika ya, itu istilah-istilah. Nah, itu jadi di bagian ini dia minimum ya di sini. Berarti kita anggap saja misalkan ini adalah simbolnya misalnya nih, berarti ujung-ujungnya ini adalah eta. Misalnya nih saya anggap ini adalah eta misalnya di X1 ini. Kemudian di sini adalah eta di X2 misalnya. Dan di ujung-ujung ini nilainya ini ya sama dengan ini nilainya adalah 0 ujung-ujungnya. Jadi titik temu tadi nongkrong, jadi sama-sama 0 ya, sama di sini, sama-sama di lokasinya sama, nggak ada perbedaan di sini. Di A ke B. Atau misalnya kalau ini anggap aja kamu sekarang di semester 4 ya, di sini di lulus ya. Lulus ya. Tapi lintasannya berbeda pasti. Tergantung siapa cepat ya. Ada lintasan minimum kan? Ya, semester 8 udah lulus. Ada yang paling minimum lagi mungkin semester 7 udah lulus. Minimum lagi semester 4 udah lulus. Enggak mungkin. Mustahil. Mustahil semester 4 lulus. Di semester 7 masih bisa lah. Semester 7 karena semester 7 itu udah nggak ada kuliah kan? Semester 7 ya bisa. Saya dulu lulus di semester 7. Sudah selesai, nggak ada kuliah. Lulus. Ya, bisa lah, bisa. Semester 7 bisa. Semester 14 juga bisa. Bisa juga. Tergantung, opsional ya. Jadi itu lintasan. Energi yang paling minimum yang mana? Kalau seperti itu. Kalau kita analogikan dengan kalian lulus itu. Yang minimum yang mana energinya? Semuanya pasti ya. Semester 8 lulus. Atau semester 7 tadi, semester 8 lah default ya. Dari semuanya ya. Dari segi usia, dari segi finance juga, cost juga minimum, banyak hal. Energi juga minimum. Oke. Nah itu sekarang mulai rencanakan ya. Jangan ikut kelas ya, kelasnya. Nggak apa-apa, terlambat tapi belajar lagi nggak apa-apa. Saya ingat betul kelas saya itu ngambil FISMAT itu, FISMAT 1 ya, dia ngambil 4 kali. 4 kali. Udah berapa kali ngambil? Yang beneran masuk kelas cuma 2. Baru 2 kali. Berarti belum ngalahin 4 atau 5 kali seingat saya. Karena dia itu kelas saya itu 3 tahun di atas saya. 3 atau 4 tahun ya. Jadi maksudnya udah 4 kali. Iya 4 kali nggak salah. Pas saya 5 kali, akhirnya dia nggak lulus juga. Jadi 5 kali. Sampai saya jadi asistennya dia. Nah itu. Oke. Nah sekarang kita bisa gambarkan misalnya, saya misalkan aja, ini berarti dari sini ke sini adalah, misalkan adalah Y. Jadi lintasannya, saya anggap saja misalnya Y, berarti saya ambil ini salah satu misalnya ini adalah Y, kemudian ini adalah Y kecil, Y tanpa topi ya. Y bar, ini adalah Y, kemudian ditambah ada parameter misalnya kita ambil adalah epsilon, eta, X. Nah, berarti ini yang kita ambil paling minimum kan, perbedaan ini dengan ini kan. Kita berapapun sebenarnya banyak ya, tapi misalnya Y sama Y ini paling minimum, nanti yang mana kita ambil. Nah, berarti ini nanti kita lihat ya, paling minimum berapa, seperti apa. Jadi kita bisa tuliskan fungsinya tadi, berarti parameternya ini bergantung terhadap, jadi kita bisa tuliskan ini sebagai bergantung parameter E. Kemudian ini integral X1 sampai X2. Kemudian ini kita masukkan ini F, X. Nah sekarang untuk yang ini berarti dia ada 2 ya. Ada ini ya, Y, kita ganti dengan Y ini.
Kemudian turunan pertama dari Y ini, berarti Y, saya bisa tuliskan ini prime, bahwa Y prime itu adalah dy dx. Boleh aja, bebas aja. Di buku ada tulis Y besar. Ya, boleh aja. Maksudnya untuk membedakan aja antara Y ini dengan Y ini. Kalau misalnya kamu tulis M juga boleh, nggak apa-apa. Maksudnya membedakan antara ini adalah lintasan Y-nya, di sini satu, ini lintasan yang lain. Itu membedakan aja. Nah, nanti kita ambil yang paling minimum ya, fungsi ini ya. Jadi fungsi ini kan bergantung E itu. Bergantung E. Nah, tapi eta X ini dia nol nggak? Secara umum. Nol nggak dia? Secara umum. Enggak kan? Yang nol dia di mana? Di ujung. Di X1 sama X2. Sehingga dia fungsi terhadap eta X. Ya, jadi ini maksudnya saya ambil ini yang paling minimum nanti. Etanya, yang bagian ini nanti. Nah, paling minimumnya apa? Y kurang Y 0 kan? Ya, tapi kan sepanjang ini kita ambil yang paling minimum yang mana. Nah, itu yang kita lakukan untuk mendapatkan persamaan Euler-Lagrange. Ya. Atau yang kalian ingat itu biasanya kalau di mekanika ada apa? S integral apa? Mekanika. L dt kan? Kita cari S-nya paling kecil kan? ds-nya ini, delta S ini kita ambil apa? ds-nya itu harus mendekati 0 untuk mendapatkan persamaan Euler-Lagrange atau lintasan yang paling minimum. Nah, ini kalau di sini parameter I ini yang kita ambil nih nanti dia minimum. Tergantung parameternya apa di sini. Misalkan ini epsilon atau apa, tergantung. Apakah dia berkaitan dengan waktu minimum atau apa lagi? Jarak ya. Jarak minimum, energi minimum, ya bergantung. Persoalannya bergantung. Kalau di sini bergantung yang lain. Nanti kita coba ini di pekan depan juga untuk yang persoalan mekanika. Jadi secara umum aja. Nah, jadi ini persoalannya. Nah, berarti kita harus cari bahwa DI-nya ini kita turunkan seperti yang tadi juga. Dia 0 untuk titik stasioner kita cari. Berarti dia kita ambil. Seperti kalau tadi kan fungsi kan. Kalau ini parameter yang tadi kita ambil dia 0. Turunan terhadap epsilon, terhadap parameter. Berarti kalau seperti ini, berarti kita cari turunan ini kan. Turunannya. Masih ada waktu ya? 5 menit lagi ya? Ada waktu. Udah habis ya? Oke, sedikit lagi ya. Kita ambil ini, nanti biar kalian ada tugas lah di rumah, coba ya. Nah, kita ambil ini minimum. Berarti ini adalah F, kemudian X, Y prime. Dx sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita ambil. Karena ini kan ada I-nya kan tadi? Turunan itu. Nah, itu yang kita ambil minimum. Nah, ini yang kita harus cari persamaan dari sini. Dari persamaan. Supaya dia dapatkan minimum. Nanti kita dapatkan di sini. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan di bagian ini? Ada yang mau tanyakan? Ada? Ya, sudah mati ya itu? Mati belum? Belum ya? Sebentar. Mati nggak dia? Nggak? Nggak ya? Berarti habis baterainya kayaknya. Mati. Udah mati, udah. Belum? Matikan manual aja, matikan.